warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, bahwa pada sore hari ini Selasa 10 November 2020, tepatnya pada hari Hari Pahlawan, kami akan menyampaikan penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus atau DAK APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan lanjutan dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dan alokasi khusus APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura ini. Nah, tentu perkara ini juga merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang terkait dengan usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN perubahan tahun anggaran 2018 yang diawali pada saat itu dengan OTT pada hari Jumat 4 Mei 2018 yang ada di Jakarta. Nah, kegiatan tahap tangan ini KPK mengamankan uang senilai 400 juta rupiah dan juga sejauh ini telah menetapkan 6 orang tersangka, yaitu Amin Santono, anggota Komisi 11 DPR RI, kemudian Eka Kamaludin, itu swasta atau perantaranya, lalu ada Yaya Purnomo, kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman pada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Ahmad Dias adalah swasta atau dia seorang kontraktor, lalu Sukiman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Nathan Fasomban, pelaksana tugas dan PJ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Dan kemudian keenamnya ini telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Nah, di samping ini, dalam perkara ini juga KPK telah menetapkan tersangka atas nama BBD, yaitu Wali Kota Tasikmalaya. Saat ini juga masih dalam tahap proses penyelesaian penyidikan dan saat ini juga tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK di Rutan Cabang KPK Kapling C1. Nah, dalam proses penyidikan dan mencermati pada fakta-fakta yang ada di persidangan, KPK juga mencermati fakta yang berkembang hingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lainnya. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan meningkatkan pada status perkara ini ke tingkat penyidikan. Dan pada tanggal 17 April 2020 telah menetapkan tersangka KSS sebagai Bupati Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016 sampai dengan 2021. Dan kemudian PCH swasta Wakil Bendarum P3 tahun 2016 sampai dengan 2019. Nah, atas perbuatannya ini kemudian KSS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A kecil atau pasal 5 ayat 1 huruf B kecil atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sedangkan pada PCH disangkakan dia melanggar pasal 12 huruf A kecil atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan junto pasal 65 KUH pidana. Dan untuk kepentingan penyidikan pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi dan juga kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020
sampai dengan 29 November 2020 masing-masing terhadap TSK KSS itu di rutan Polres Jakarta Pusat, dan kemudian untuk TSK PJH di rutan Polres Jakarta Timur. Bagaimana konstruksi perkaranya? Bahwa 10 April 2017 pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mengajukan dana alokasi khusus atau DAP untuk tahun anggaran 2018 melalui program e-planning dengan total permohonan sebesar 504 miliar 734.540.000, dan kemudian KSS sebagai bupati menugaskan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta guna membahas potensi anggaran pada Kabupaten Labuhan Batu Utara dan meminta bantuan untuk kepengurusannya. Dan atas permintaan tersebut kemudian Yaya Purnomo dan Rifa Surya bersedia membantu dan menyampaikan adanya permintaan fee yang harus disediakan sebesar 2% dari dana yang diterima. Nah, sekitar bulan Mei tahun 2017, Yaya Purnomo dan kemudian Rifa Surya bertemu dengan Agusman Sinaga di Hotel Arya Duta Jakarta untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari pengajuan DAK tahun anggaran 2018 dan bagaimana potensi DAK yang dapat diperoleh. Nah, selanjutnya pada bulan Juli 2017 bertempat di sebuah hotel di Jakarta, Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pertemuan dengan Agusman Sinaga dan memberitahukan pagu indikatif DAK Labuhan Batu Utara sebesar 75 miliar 200 juta. Dan kemudian pada bulan Juli atau bulan Agustus 2017, setelah adanya kepastian perolehan DAK tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara, Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pertemuan dengan Agusman Sinaga di sebuah hotel di Cikini. Dan dalam pertemuan itu Yaya Purnomo dan Rifa Surya diduga menerima uang dari KSS melalui Agusman Sinaga sebesar 80.000 dolar Singapura. Setelah Kementerian Keuangan RI mengumumkan Kota Labuhan Batu Utara memperoleh anggaran DAK tahun anggaran 2018, KSS melalui Agusman Sinaga kembali memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya sebesar 120.000 dolar Singapura. Dan sekitar bulan Januari 2018, Rifa Surya memberitahu bahwa anggaran DAK tahun 2018 tahun anggaran 2018 untuk pembangunan RSUD Aikanopat sebesar 30 miliar belum dapat diinput dalam sistem Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dicairkan. Dan atas informasi ini kemudian Yaya Purnomo menghubungi Agusman Sinaga untuk memberitahu masalah itu dan meminta agar Agusman Sinaga menyelesaikan dengan kembali meminta fee sebesar 400 juta rupiah. Dan atas permintaan fee itu kemudian Agusman Sinaga melaporkan kepada KSS dan disetujui. Nah, pada bulan April 2018, Yaya Purnomo dan Rifa Surya kembali bertemu dengan Agusman Sinaga di Jakarta. Dalam pertemuan itu diduga dilakukan pemberian uang dari KSS melalui Agusman Sinaga sebesar 90.000 dolar Singapura secara tunai dan mentransfer dana sebesar 100 juta ke rekening Bank BCA nomor 0401275041 atas nama TSK PJH. Dugaan penerimaan uang oleh tersangka PJH tersebut terkait pada pengurusan DAK pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sebagaimana penanganan perkara yang pernah dilakukan KPK, kami KPK tetap berkomitmen untuk terus melakukan penelusuran arus uang kepada pelaku yang lain dan harus bertanggung jawab secara hukum berdasarkan pada bukti yang cukup. Sekali lagi, KPK mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara
baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, agar melakukan pengelolaan keuangan negara secara bertanggung jawab dan berhati-hati. Karena uang yang dikelola itu adalah hak masyarakat. Hingga korupsi yang dilakukan sama artinya dengan merampas hak masyarakat untuk menikmati anggaran dan pembangunan yang ada. Terima kasih.